Kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan anugerah yang diberikan kepada kita kembali pada tahun ini 2014 untuk merayakan Natal, beribadah dalam ibadah Natal pada hari ini. Tema Natal pada tahun ini sebagaimana yang ada di depan kita, yang menjadi tema Natal secara nasional adalah berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Ada dua peristiwa secara khusus yang diangkat dari tema ini. Tetapi hanya ada satu ayat yang dicantumkan secara umum. Tetapi mari kita melihat dan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Mulai ayat yang kelima, ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-20. Di situ ada perikop tentang gembala-gembala. Mengisahkan tentang gembala yang menjaga atau gembala-gembala yang menjaga domba-dombanya di padang pada waktu malam. Ya, saya kisahkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita hanya baca beberapa ayat. Dan secara tiba-tiba malaikat Tuhan, bala tentara sorga muncul. Dan di situ bala tentara sorga, kemuliaan Allah bersinar dan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemudian malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, ayat 12. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian bukan hanya sampai di situ, ayat berikutnya di dalam ayat 13 menyatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikisahkan lebih lanjut, malaikat itu kemudian meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Dan gembala-gembala itu berkata seorang dengan yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian ayat yang ke-20 yang menjadi penekanan di dalam tema Natal ini adalah, kita baca sama-sama ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kisah yang pertama ini adalah kisah tentang pemberitaan kelahiran Juru Selamat, Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya pada malam hari. Dan ada tanda yang diberikan kepadanya tentang kelahiran Kristus.
Dan mereka meresponinya dan mereka segera menuju ke tempat yang telah dinyatakan itu. Dan mereka sampai di situ dan mereka menemukan bahwa apa yang mereka lihat tepat persis seperti yang telah dikatakan. Ada banyak sesungguhnya pelajaran yang dapat kita peroleh dari bacaan ini atau lewat peristiwa yang ditulis oleh Alkitab tentang berita kelahiran Kristus kepada para gembala. Tapi ayat 20 merupakan ayat yang menjadi topik daripada tema atau sentral daripada tema Natal tahun ini. Berjumpa dengan Yesus atau berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Kemudian di dalam ayat 16 dikatakan bahwa gembala-gembala ini mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan Yesus bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Jadi ketika berita kelahiran Kristus dinyatakan kepada para gembala ini, dan gembala ini langsung meresponinya dan cepat pergi ke tempat yang telah ditetapkan itu, mereka menjumpai satu keluarga, Yusuf, Maria, dan Yesus. Saya ulangi, mereka menjumpai satu keluarga dan di dalam keluarga itu mereka berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Akibat daripada perjumpaan ini atau setelah berjumpa dikatakan dalam ayat yang ke-20, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya, bukan sebagian, bukan seperempat, apalagi semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Mari kita perhatikan sentral daripada tema ini. Ketika mereka jumpa dengan Allah dalam keluarga Yusuf, Maria, Yesus, mereka menemukan keadaan yang ada persis seperti apa yang mereka lihat dan mereka dengar, itu sama sesuai yang sudah disampaikan. Dan hasilnya adalah mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang memuliakan Allah, dan mereka melihat dan mendengarkan bahwa segala sesuatu itu sesuai. Saudaraku, inilah sentral daripada tema ini. Berjumpa dengan Allah di dalam keluarga, terjadi suatu transformasi besar-besaran. Terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Terjadi sesuatu yang baru. Sama seperti berbulan-bulan kita belajar tentang manusia baru. Nah, inilah yang sudah terjadi. Jadi ini adalah sentral daripada tema Natal ini. Ketika seseorang berjumpa dengan Mesias, ketika seseorang berjumpa dengan Juru Selamat, ada perubahan total yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kita belajar dulu tentang orang Majus yang tentang gembala yang ketemu berjumpa dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu pertama, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Juru Selamat, ketemu dengan Tuhan. Seharusnya harus terjadi suatu perubahan. Apa yang telah dialami oleh para gembala ini?
sangat berbeda ketika mereka belum mendengar berita kelahiran itu. Dan sesudah mereka melihat sendiri apa yang sudah mereka dengar, kondisinya sangat berbeda. Itu sebabnya kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat ini kepada mereka adalah janganlah takut. Karena itulah situasi kondisi yang sedang mereka alami sebelumnya. Bukan hanya masalah janganlah takut. Dan keberadaan mereka yang dicekam dengan ketakutan sangat beralasan. Karena semua umat Tuhan menantikan Mesias, menantikan juru selamat yang boleh membebaskan pemahaman mereka, hanya sedangkal membebaskan mereka dari jajahan Roma. Dan itu sebabnya dikatakan lebih lanjut, bukan hanya jangan takut, melainkan juga sekaligus adalah jawaban atas pergumulan yang mereka alami. Karena pada hari ini, sesungguhnya kuberitakan kepadamu, pada hari ini Mesias itu telah lahir, Juru Selamat itu telah lahir, dan inilah tandanya bagimu. Diberikan tanda. Saudara, mari kita renungkan sebelum mendalami lebih lanjut tentang berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Mari kita renungkan sejenak keberadaan kita dalam pergumulan perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Dari Natal tahun yang lalu sampai Natal pada hari ini. Ada banyak hal-hal yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi, yang juga tidak diketahui oleh siapapun, baik dalam rumah tangga kita, yang juga mungkin tidak diketahui oleh siapapun, baik dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan, karir kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mencekam. Ada banyak hal yang bisa hadir dan menjadi ketakutan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi jangan kita lupa bahwa ketika segala sesuatu yang kita hadapi dan sepertinya tidak dapat diselesaikan, mari kita renungkan apa yang sudah kita baca. Apa yang kita baca? Para gembala ini bukan hanya ketakutan menghadapi segala situasi kondisi yang sudah mereka jalani dan alami saat itu, suatu kehidupan yang berada di bawah jajahan kerajaan Roma. Tetapi kehadiran suatu penglihatan adi kuadrati, satu penglihatan alam roh, penglihatan yang luar biasa, di mana seorang manusia atau kumpulan manusia yang namanya para gembala ini melihat sesuatu yang tidak biasanya mereka lihat. Bahkan mendengar bala tentara sorga menyanyikan pujian yang begitu luar biasa. Situasi kondisi ini juga membawa mereka terkejut, surprise. Ada apa ini? Itulah cara Tuhan menjawab masalah kita. Karena ini berbicara tentang keluarga, maka mari kita kembali melihat segala keberadaan kita secara keluarga. Baik keluarga secara rumah tangga kecil, besar, ataupun saudara bersaudara dan sanak famili dan lain sebagainya. Bahkan juga dalam masyarakat kecil yang namanya gereja, himpunan orang-orang percaya, dan juga masyarakat secara luas. Apa yang kita takutkan dalam hidup kita yang sedang kita jalani? Peristiwa apa yang hadir? Ada cara Allah
yang tidak pernah kita duga, yang melampaui akal dan pikiran kita, Tuhan bisa menghadirkannya secara ajaib dengan tidak pernah kita duga. Para gembala ini tidak pernah menduga bahwa pada satu malam saat mereka menjaga domba-dombanya akan kedatangan malaikat dan penglihatan yang spektakuler. Paduan suara sorgawi. Mereka lihat dan mereka dengar. Ini adalah hal yang adikuadrati. Adalah hal yang ada di tentang alam roh. Bagaimana bisa alam roh dinyatakan di alam nyata. Dan inilah yang dinamakan mujizat Allah. Inilah yang dinamakan kebesaran Allah. Jadi tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Allah untuk menjawab setiap pergumulan kita. Apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan bisa menghadirkan jawabannya dengan caranya sendiri. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita tidak perlu kita merasa putus asa. Bahkan ketika jalan buntu pun sekalipun di depan kita, Tuhan punya cara untuk membuat jalan itu terbuka dengan caranya sendiri, dan Dia memberikan kita satu visi yang luar biasa tentang keluarga masing-masing. Ada apa yang terjadi, saudara? Ketika para gembala ini melihatnya, ketika para gembala ini juga mendengarnya, mereka langsung meresponi. Dan respon itu adalah bahagian manusia, bahagian kita. Bagaimana kita meresponi? Sekalipun kita tahu bahwa ada banyak cara dan Allah tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan pertolongannya, untuk memberikan jalan keluar terhadap apapun yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tidak meresponinya, kita hanya terkagum-kagum akan kesaksian orang lain tentang keajaiban Allah dan cara Allah yang ajaib menangani kehidupan mereka, menangani keluarga mereka. Tetapi para gembala ini segera meresponi, dan Alkitab menulis dengan cepat-cepat mereka pergi ke tempat yang telah ditunjukkan dan melihat tanda yang sudah diberikan, dan ternyata persis seperti yang Tuhan katakan. Saudaraku, ketika kita meresponi apa yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat jawaban itu bukan hanya menjadi janji, tetapi jawaban itu menjadi kenyataan untuk kita lihat, kita saksikan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dan itu akan membawa suatu sukacita yang besar. Perubahan ini terjadi. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Inilah yang terjadi melalui berjumpa dengan Allah dalam keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi pada saat itu. Saudaraku, setiap orang perlu berjumpa secara pribadi dengan Kristus dalam hidupnya. Mungkin saudara berkata, saya sudah berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan. Saya sudah terima Yesus. Saya sudah lahir baru. Maka jika demikian, saudara tertantang untuk bagaimana membawa orang berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dengan Kristus atau berjumpa dengan Allah dalam keluarga, juga sekaligus bagaimana membawa orang berjumpa dengan Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Baik, sejenak kita sampai di sini terlebih dahulu.
Sekarang kita ke Matius pasal 2. Saya hanya akan kisahkan dan beberapa ayat akan kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka jumpa dengan Herodes. Mendengar itu terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Apa sebab? Karena ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Bisa kita renungkan? Seorang orang Majus bisa mendapatkan suatu pemahaman dan suatu pengetahuan khusus dari Allah, bukan hanya sekedar pemahaman dan pengetahuan tentang perbintangan ataupun bintang-bintang, tetapi juga sekaligus pemahaman bahwa ada raja Yahudi yang baru lahir. Gempar. Seluruh Yerusalem gempar karena sudah cukup lama mereka menantikan bahwa perlu ada Mesias dan harus ada Mesias yang datang membebaskan mereka sebagai juru selamat dari jajahan Romawi. Herodes segera mengumpulkan ahli-ahli kitab, segera mengumpulkan juga semua imam kepala dan ahli kitab. Dan Herodes minta keterangan di mana Mesias yang akan dilahirkan. Saudara, dan ketika itu mereka menjawab bahwa Mesias setelah dibuka kitab dan diperiksa karena mereka ahli kitab, mereka berkata di Bethlehem di tanah Yudea. Karena ada tertulis dalam kitab Nabi. Saya tidak perlu bacakan itu. Tetapi yang jelas, untuk mendapatkan bukti secara otentik apa benar ada raja orang Yahudi yang baru lahir, karena orang-orang dari timur ini sudah datang serombongan dan bertanya. Dan para ahli kitab secara kebenaran firman, secara nubuat Nabi, kitab itu dibuka dan ada tertulis di Bethlehem dikatakan ia lahir di sana di tanah Yudea karena ada tertulis. Mari kita renungkan, saudara. Jadi sebenarnya imam-imam kepala dan ahli-ahli kitab tahu persis kebenaran firman Allah, sudah menyatakan itu. Tetapi sambutan mereka tidak seperti respon dari gembala-gembala yang ada di padang. Dan saudara tahu, ini terjadi sesudah Yesus lahir. Alkitab tidak menulis usia berapa tahun. Sesudah Yesus lahir, orang Majus ini ketemu mereka. Tetapi di gambar-gambar kartu Natal selalu digambarkan bayi. Ini beda dengan gembala, saudara. Orang Majus beda dengan gembala. Orang Majus mengadakan perjalanan saja menuju Yerusalem itu jauh, ke Bethlehem itu jauhnya luar biasa, sekian lamanya perjalanan. Gembala-gembala ini hanya diberitakan di padang Efrata dan segera mereka menuju ke tempat itu karena memang tidak terlalu jauh. Dan kemudian mereka ketemu. Tapi biasanya di kartu Natal, di gambar-gambar, ada orang Majus itu dengan persembahannya dan bayi kecil. Nah, oke. Mungkin kita anggap itu tidak bermakna. Tetapi sesungguhnya ada makna bagi kita untuk dapat menggarisbawahi dalam ayat yang pertama yang kita baca, sesudah Yesus lahir.
Ini khusus bagi orang-orang yang sudah lahir baru. Sesudah Yesus lahir, kita berkata Yesus sudah lahir dalam diri saya. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi orang percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Apakah sudah jumpa Yesus? Mungkin saudara tidak akan dapat menerima kalau dikatakan saya sudah lahir baru, sudah terima Yesus. Kok ditanya lagi apa saya sudah jumpa dengan Kristus dalam kehidupan? Karena banyak orang lahir baru, sesudah dia lahir baru, kehidupan hari-hari, sikap, motivasi, respon tidak berbeda dengan para kepala imam dan ahli-ahli Taurat yang secara real sudah tahu firman. Saya ulangi, ketika Herodes memanggil mereka dan menyelidiki dan benar bahwa apa kata firman Allah, apa kata kitab para nabi, Yesus lahir di Bethlehem. Mari kita renungkan. Sesudah saudara dan saya menjadi orang percaya, apa respon kita setiap saat? Sesudah Yesus lahir dalam diri kita, karena kita katakan kita sudah terima Yesus, apakah ada perubahan? Bandingkan para imam dan bandingkan sikap kepala-kepala atau imam kepala dan ahli-ahli kitab ini dengan orang Majus itu. Berbeda, dan Herodes juga berbeda. Sesudah Herodes mendengar keterangan imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini, Herodes ini dia buat pertemuan terpisah. Pertemuan dengan para ahli Taurat dan imam-imam kepala sekedar untuk dapat mengetahui secara otentik bukti kitab-kitab apa benar ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan memang benar. Kemudian dia juga mengadakan pertemuan terpisah secara diam-diam dengan orang Majus ini. Dia merekomendasi, dia memberikan suatu satu dukungan, pergilah, selidikilah dengan teliti, dan sesudah itu kembalilah kepadaku, karena aku juga akan menyembah anak itu atau raja itu. Padahal ini bahasa diplomasi bagi seorang, atau katakanlah bahasa-bahasa politik. Teliti, dia tidak menghalangi, dia juga tidak menahan mereka, malah menganjurkan, bahkan merekomendasi untuk menyelidiki, bukan selidik salah-salah, dengan teliti. Sesudah itu beritahukan kepadaku, karena aku pun akan menyembah dia. Saudara, sikap orang-orang ahli Taurat dan sikap daripada imam kepala, itulah yang ditulis Alkitab. Sikap daripada Herodes adalah kepentingan politik semata, karena ada seorang raja Yahudi, karena Yahudi sedang dijajah saat itu. Itu sebabnya dia harus berbahasa seperti ini secara diplomasi supaya dia bisa mendapatkan informasi. Sepertinya tidak ada halangan, dan kemudian orang Majus ini dengan polos-polos menerima ataupun juga mendengarkan semua sambutan itu. Tetapi Allah tahu, Allah menyelamatkan orang Majus ini. Dan kenapa? Karena Allah tahu persis apa motivasi mereka mengadakan perjalanan yang begitu jauh dan begitu siksa, hanya semata-mata mau menyembah raja yang baru lahir itu. Ini motivasi dari hati mereka. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah pada malam hari itu Allah datang kepada mereka
dan memberikan mereka suatu peringatan dalam mimpi pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-12, yang juga merupakan bagian sentral daripada tema ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sesudah mereka jumpa dengan Allah di dalam keluarga Yusuf Maria dituntun oleh bintang itu, ketika selesai mereka pulang sesuai dengan petunjuk jalan yang diberikan oleh Tuhan, tidak menempuh jalan yang awal. Inilah perubahan, inilah hasil jumpa dengan Allah. Ada perubahan terjadi, ada transformasi yang terjadi. Kalau dia datang dengan jalan yang pertama, maka Allah tahu apa yang menjadi diplomasi daripada Herodes, bukan menyembah tapi membunuh anak itu. Maka Allah mengatakan, pulanglah dengan jalan yang lain. Dan mereka mengikuti jalan Allah. Sesudah Yesus lahir, mereka mengikuti jalan Allah. Saudara, ini dulu hal yang paling mendasar yang perlu ditanamkan sebelum kita bicara keluarga. Sesudah Yesus lahir, sesudah kita jadi orang percaya, sesudah kita lahir baru, dan kita katakan kita memiliki Kristus, maka sesudah kita memiliki Kristus, jalan yang kita jalani harusnya jalan dari Allah yang telah ditunjukkan oleh Allah. Apakah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah? Segala kebenaran firman-Nya, itulah yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan. Tema ini menjadi tema tantangan bagi pribadi-pribadi yang sudah memiliki Kristus. Karena banyak pribadi-pribadi yang sudah lahir baru, mereka mengidentikan dirinya dan mengklaim dirinya, saya sudah jumpa Tuhan. Karena itu saya sudah memiliki Kristus, saya sudah lahir baru. Tetapi aneh, mereka tetap menjalani hidup dengan jalan yang lama, bukan jalan yang lain, seperti yang ditujukan oleh Allah kepada Herodes itu. Mereka tidak pulang dengan sukacita dan memuliakan Allah seperti para gembala itu. Para gembala itu sesudah jumpa dengan Kristus dalam keluarga Yusuf Maria, dikatakan mereka pulang dengan sukacita dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah pribadi-pribadi kita apakah sebagai ayah dalam gambar ini, atau sebagai ibu, atau sebagai anak? Apakah kita memuliakan Allah? Mari kita renungkan. Ada banyak hal yang seringkali membingungkan di dalam kehidupan ini. Saya pernah mengikuti satu acara tayangan di televisi. Yang diwawancarai adalah anak-anak hamba Tuhan. Dan beberapa yang lain yang bukan anak hamba Tuhan. Dan salah satunya yang diwawancarai itu sangat menarik. Kenapa? Karena mereka menikah dengan sesama jenis. Dua-dua laki-laki. Kemudian ditanya latar belakang kehidupan rumah tangga keluarganya. Keluarganya, kalau rumah tangga itu cuma dua. Keluarga, berarti lebih dari dua, ada anak-anak. Bagaimana sebenarnya latar belakang keluargamu sehingga kamu bisa jadi seperti ini? Kemudian dia mengisahkan bahwa keluarganya, orang tuanya adalah orang yang sangat taat beragama dan fanatik dalam beragama, dan mendidik anaknya dengan sangat keras di dalam beragama. Biasanya sangat membanggakan
Ketika anak-anak kita manis-manis, lucu-lucu, taat-taat, dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan hidup ini terus berjalan. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya sekian. Dan setiap orang, siapapun termasuk dulu kita, pernah bayi, pernah anak-anak, pernah remaja, pernah pemuda. Ini berjalan terus. Ada banyak, kita selalu diajarkan. Setiap kita buka mata, kita hadapi realita. Realita bagi anak-anak lain, bagi remaja lain, bagi pemuda-pemudi lain, bagi orang tua atau keluarga suami istri, bagi orang dewasa dan orang yang sudah lanjut usia. Dan umumnya setiap orang tidak siap menghadapi realita yang ada secara real. Pertama, dari dirinya pribadi. Kedua, umumnya para orang tua juga tidak siap menerima realita yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarganya. Dia hanya tahu hal-hal yang ideal, kemudian menjadi idealistis. Kemudian menjadi kecewa karena hal yang ideal dan kemudian menjadi idealistis ini tidak pernah terwujud sedikit pun di dalam kehidupan nyata. Baik anak-anak itu sendiri, baik orang tua itu sendiri. Sehingga anak-anak tidak bisa menerima hal yang sudah terjadi itu dan menyesali diri dan kehidupannya, bahkan menyesali akan hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Saya pernah jumpa seorang ibu yang sudah tidak dapat mengatasi anaknya dengan kalimat seperti ini. Dan para ibu-ibu pasti dapat memahami. Anak, kasihan, kalau bisa kita kasih masuk ulang anak di dalam puru dan beranak ulang supaya kita bisa didik baik-baik. Itu bahasa yang banyak keluar dari ibu-ibu yang sudah tidak berdaya menghadapinya. Saudara, dengan tidak ada kalimat-kalimat penghakiman, tapi mari kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa, setiap detik bumi ini berputar. Setiap detik kejadian kondisi real yang kita jalani dan hadapi ini berubah-ubah terus. Kita tidak bisa mengulanginya. Tadi subuh, sekarang pagi, sebentar siang, dan berikutnya sore. Pengalaman subuh berbeda dengan realita pagi. Realita pagi ini saudara ada di sini. 1-2 jam kemudian kita sudah tidak ada di dalam ruangan ini. Semua keadaan berbeda, saudara. Jadi kita tetap harus menyadari kebenaran ini, realita ini. Kemudian berpegang kepada kebenaran firman. Ini dulu, dasar ini dulu. Supaya kita tidak terlalu banyak bicara muluk-muluk. Ini dulu. Dapatkah kita terima? Nah, saudara, ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak duga. Kembali kepada wawancara ini. Terus kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kata pewawancara itu kepada anak ini. Kemudian dia kisahkan. Semua kami taat. Kami semua bersaudara taat. Beberapa saudara saya juga yang lain sekarang sudah jadi hamba Tuhan dan melayani. Terus kamu kenapa? Ya pasti kalau kita hanya mau potong singkat, sederhana dengan bahasa penghakiman, ya kamu memang orang berdosa, tidak taat. Itu tidak benar. Memang tidak benar. Masa kawin homo mana bisa? Apa kawin laki-laki dengan laki-laki mana bisa? Itu kan memang tidak benar. Tapi apa solusinya? Dan kenapa bisa jadi seperti itu?
Jadi ketika mereka masa kecil melakukan, tidak semua anak-anak itu melakukannya dari hatinya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Sehingga bagaimana menanamkan itu melakukan dari hati. Ketika dia remaja, ketika dia mulai keluar sekolah dan lain sebagainya, dan segala ketaatan-ketaatan yang ada dalam rumahnya dia anggap sebagai hukuman baginya. Dan karena orang tua juga tidak ada pertimbangan-pertimbangan, tidak ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi, menjadi seorang yang vertikali, seolah-olah tidak hidup di dunia, sudah hidup di sorga. Sehingga semuanya terabaikan. Yang penting saya masuk sorga. Urusan masuk sorga masing-masing memang benar. Tetapi kalau urusan masuk sorga masing-masing dan kita sendiri adalah, kita kasih keluar yang dua ini kita hapus. Hiduplah seorang diri. Atau yang dua ini kita hapus. Hiduplah seorang diri. Untuk masuk sorga. Dan bersiaplah mati lebih cepat. Karena supaya cepat masuk sorga. Tapi yang ada di dunia ini kan ini. Dan ini bukan di sorga, ini bukan bicara sorga. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga ini bukan bicara nanti jumpa di sorga. Bukan. Ini berjumpa dengan Allah dalam keluarga ini. Saudara dan saya berkeluarga di dunia, bukan di sorga. Kalau bicara sorga, lain lagi topiknya, lain lagi ayatnya. Nah, saudara, ini hal-hal yang perlu menjadi perenungan. Padahal sederhana. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman, semuanya sederhana. Tapi kemungkinan karena sederhana dan begitu gampangnya, justru kita abaikan. Kenapa dikatakan sederhana? Saya katakan sederhana bukan menggampangkan. Karena tidak ada kesulitan dan Tuhan tidak mempersulit kita. Bagaimana kita pribadi, orang-orang yang ada di dalam rumah kita itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan diri kita sudah berjumpa, pertanyaannya, apakah ada anggota keluarga yang belum berjumpa dengan Tuhan? Pertama-tama kita tahu bahwa Mesias adalah juru selamat, berarti keselamatan. Sehingga pertanyaannya lebih mudah bisa diajukan, apakah masih ada anggota keluarga saudara yang belum diselamatkan? Dan kalau ada, bagaimana saudara Bol dan saya bisa membawa mereka berjumpa dengan Allah dalam keluarga? Mari kita renungkan. Berikut. Dan apabila kita mampu membawa mereka berjumpa dengan Allah dalam keluarga kita, sehingga anggota-anggota keluarga kita boleh jumpa dengan Allah dalam keluarga. Jangan lupa, apakah kita harapkan mereka yang sudah jumpa dengan Allah dalam keluarga, atau katakanlah lebih jelas, berjumpa dengan Kristus dalam keluarga, dan mereka sudah diselamatkan, apakah kita harapkan cepat mati? Jangan-jangan kita duluan yang mati. Nah, berarti ketika ada orang-orang yang belum diselamatkan dalam keluarga kita, kemudian mereka bisa diselamatkan setelah berada di dalam keluarga kita, saudara, berarti mereka adalah bagian dari anggota keluarga. Dan karena masih hidup hari-hari di dalam dunia ini bersama dengan kita, apalagi satu rumah, apakah mereka tiap hari jumpa dengan Kristus dalam hidup kita? Mari kita baca satu ayat sebelum kita lanjut. Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Kita baca sama-sama. Sebab yang sangat kurindukan, lanjut, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam
sebagian, segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini yang harus menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita hidup seperti yang ada ini dan berada di antara anggota keluarga yang ada di rumah kita, berada di antara anggota keluarga teman-teman di kantor kita, berada di antara keluarga, di antara sesama anggota jemaat, berada di antara keluarga di dalam masyarakat dimanapun kita berada. Apakah mereka boleh melihat? Tidak ada orang yang bisa jumpa dengan Tuhan secara langsung, tetapi orang bisa jumpa dengan Allah melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur sapa kita, melalui gaya hidup kita, melalui cara kita berbicara, melalui cara kita berpakaian, melalui cara apa saja yang ada dalam kehidupan kita, lifestyle kita. Mereka harus dapat jumpa Tuhan. Kalau tidak, berarti kita belum memuliakan Tuhan. Ketika orang mendapati kita pendusta, orang tidak akan ketemu Tuhan dalam hidup kita. Ketika orang menemukan bahwa orang merasa risih dengan kata-kata kalimat kita yang suka keluar kata kotor, orang tidak jumpa Tuhan. Jadi kita masih hidup di dunia, saudara. Jumpa membuat orang berjumpa dengan Allah, dengan Kristus, supaya mereka diselamatkan, tidak binasa. Ketika mereka mati, mereka boleh masuk dalam kerajaan sorga. Itu mutlak. Tetapi kita hidup dengan mereka setiap hari, dan setiap hari dimanapun kita berada, ada orang di sekitar kita, dan dia adalah sesama manusia, dan juga tidak lepas dengan istilah keluarga kita, karena dia bukan hewan. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Di dalam kita berbisnis, apakah orang melihat Tuhan dalam hidup kita? Di dalam kita menjalani hidup sehari-hari dimanapun kita berada, apakah orang jumpa Tuhan? Ada banyak yang kita tidak bisa duga. Kembali kepada wawancara tadi, orang tidak habis mengerti. Berasal dari keluarga yang sangat taat beragama, tapi pada akhir dan sebagian saudara-saudaranya menjadi ada yang melayani Tuhan dan juga jadi hamba Tuhan. Tapi yang satu ini jatuh di dalam dosa homoseksual, kemudian menikah secara resmi di negara yang mengizinkan sesama laki-laki. Dengan sangat mudah kita akan berkata, ya, dia sudah tempuh jalannya sendiri. Benar, tapi pasti ada awalnya kenapa jalan itu ditempuh. Jadi jangan kita menjadi kecil hati. Jangan kita menjadi bingung ketika melihat perubahan-perubahan yang tidak beres yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Tapi kembalilah kepada kebenaran firman. Allah dapat melakukan dengan caranya sendiri. Tapi apakah kita putus harap? Apakah kita tetap masih mengharapkan itu? Masih menantikan itu? Jadi kitalah yang tertantang untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik pada saat kita hidup, baik pada saat kita mati. Ada banyak orang Kristen nanti mati baru ketahuan, oh dia orang Kristen. Kenapa? Karena ada upacara Kristen. Ada upacara pemakaman secara Kristen. Ada
ibadah-ibadah penghiburan secara Kristen. Tetapi di masa hidupnya tidak pernah ada orang melihat bahwa ada Kristus padanya. Ada Kristus dalam hidupnya. Bagaimana orang bisa jumpa Kristus? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang paling mudah dilihat sehari-hari adalah di dalam keluarga. Kenapa saya katakan sederhana dan gampang? Ada hukum-hukum Allah. Sesungguhnya suami itu adalah kepala. Sesungguhnya istri itu adalah penolong. Tapi kalau kepala tidak jadi kepala dan penolong tidak jadi penolong, tidak akan terwujud secara alamiah, tidak dengan sendirinya tidak akan terwujud. Tidak usah kita katakan bilang iblis dulu. Itu lebih parah lagi kalau sudah digarap oleh iblis. Kita mulai dulu dengan nalar yang sederhana. Kemudian nalar kita ini harus dikuasai firman. Yang lebih dari adalah di atas segalanya adalah firman Tuhan yang harus menguasai nalar kita. Dan Tuhan memberikan roh hikmat pada kita melalui juga nalar kita yang dipertambahkan dengan hikmat. Bukan ada orang hidup secara rohani tapi nalar tidak jalan. Kita juga akan gagal membuat orang jumpa dengan Kristus dan keluarga. Dan orang juga tidak akan pernah menjumpai Yesus dalam keluarga kita. Tidak ada. Tuhan tidak mempersulit kita. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa jadi kepala, dengan sendirinya ini yang jadi kepala. Ada juga yang bijaksana, dia tidak mau jadi kepala tapi jadi leher. Nah lehernya bak komando kepala. Papa kiri. Papa kanan. Papa lihat itu di bawah. Tak ada. Ini intelek ini. Tersembunyi tidak kelihatan. Padahal apa jadi sederhana saudara. Mari kita bernalar dulu. Ketika hukum-hukum Allah secara alamiah kita tidak jalani. Jangan cerita banyak tentang keluarga, omong kosong semua. Jangan pakai ayat dulu. Nalar dulu. Nalar sebagai suami. Nalar sebagai istri. Nalar sebagai anak. Nalar sebagai papa. Bukan lagi suami tapi papa karena sudah ada anak. Nalar sebagai ibu. Itu dulu. Kalau nalarnya tidak ada. Mau bicara tinggi-tinggi hal rohani. Orang cuma balik pantat. Bukan berjumpa dengan Kristus. Orang balik. Nah mari kita kembali. Ini sebenarnya ini adalah pertantangan bagi diri sendiri sebelum membawa orang lain jumpa dengan Kristus. Orang mungkin boleh jumpa dengan Kristus secara pribadi melalui pribadi-pribadi. Tetapi ketika mereka masuk dalam keluarga kita, mereka tidak akan jumpa Yesus. Karena mereka tidak melihat kebenaran itu ada di sana. Mereka tidak melihat kasih itu ada di sana. Mereka tidak melihat keadilan itu ada di sana. Mari kita renungkan saudara. Apapun yang kita alami, itulah kebenaran firman. Gembala ini pulang dengan penuh sukacita dan memuliakan Allah. Ini perubahan yang terjadi. Orang Majus itu pulang tidak dengan jalannya, tapi dengan jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Jalan yang baru oleh karena setelah dia jumpa Kristus. Kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan cara lama. Mau menjalani hidup baru dengan manusia lama tidak mungkin, tidak akan bisa terjadi. Jadi saudaraku, pada Natal tahun ini mari kita mensyukuri. Apapun keberadaan kita itulah realita. Tadi ada kalimat pujian yang mengatakan ada saat menyenangkan, ada saat-saat duka, dan ada banyak hal situasi kondisi yang terjadi. Tetapi yang jelas, apapun bahkan yang terberat sekalipun, Tuhan dapat mengadakan jalan secara mujizat, secara di luar akal pikiran kita,
untuk terjadi suatu perubahan. Perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan perubahan untuk kemuliaan nama kita. Saudara, maaf, saya seringkali menjumpai keluarga-keluarga, sesungguhnya bukan kemuliaan Tuhan. Walaupun bahasa rohani kemuliaan Tuhan, tanpa kita sadari sebenarnya kemuliaan bagi diri kita sendiri. Beda, orang jumpa dengan Yesus dalam keluarga berbeda dengan kita menyatakan kemuliaan keluarga kita. Memang benar tidak ada orang yang mengharapkan ada aib di dalam keluarganya. Aib apa saja, mulai aib yang paling ringan sampai hal yang sangat berat. Tetapi, apakah itu akan ditolak ketika itu sudah terjadi? Mari kita renungkan. Jadi ketika kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menjalani keluarga kita menjalani untuk kemuliaan Tuhan. Kalimat filosofi dari tempo dulu yang sering ditanamkan orang tua. Jangan bikin malu orang tua ya. Jangan bikin malu orang tua ya. Nah, ini juga beban bagi anak. Sehingga ketika sesuatu hal yang tidak diduga menimpa kehidupannya, ia tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena orang tua tidak siap. Jangan bikin malu mama ya. Jangan bikin malu papa ya. Padahal sederhana. Tetapi sebaliknya yang Tuhan inginkan, jangan mempermalukan Tuhan, tetapi mempermuliakan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan dengan apa yang ada pada kita. Tetapi biarlah Tuhan dimuliakan dalam keluarga kita. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan dimuliakan. Ketika terjadi sesuatu yang tak diduga, sama seperti yang sudah pernah terjadi dalam berbagai peristiwa yang ada di dalam Alkitab, sehingga Ayub pun kehilangan semua, kehilangan kekayaan, kehilangan segala-galanya. Bahkan juga Daud, saudara tahu kenapa? Apa yang ditulis, makananku setiap hari adalah air mataku. Kita tahu kelakuan anaknya Daud. Kalau bisa kita katakan dengan bahasa penghakiman, anak durhaka. Ayahnya masih hidup, dia sudah berontak mau merampas tahta. Mari kita renungkan, saudara. Daud tetap bijaksana di hadapan Tuhan. Semuanya kita syukuri dan kita hadapi supaya tidak goyah. Tetapi Tuhan selalu dipermuliakan. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak dapat ditolak, kita harus hadapi dengan iman, sesuai dengan kebenaran firman. Mari kita akhiri dengan Filipi, ya, dengan Roma pasal 14. Roma 14 ayat 8. Sebab Roma 14 ayat 8, kita baca sama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ada di sini karena anugerah-Mu. Anugerah pengampunan, keselamatan dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah datang di dunia ini, lahir di kandang Betlehem, terbungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Itulah tanda
yang Engkau berikan bagi para gembala. Terima kasih kami sudah menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami boleh jumpa dengan Engkau dalam kehidupan kami. Sesuatu telah terjadi dalam hidup kami. Perubahan total telah terjadi, kami bukan lagi penghuni neraka tapi penghuni sorga. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau diutus untuk menolong kami yang masih sedang menjalani hidup di dunia ini. Supaya kami boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Baik dalam hidup ini maupun di dalam mati kami, Tuhan dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dan menolong kami semua agar kami dapat menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Dan kami juga boleh membawa orang lain berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau mengenal segala keberadaan mereka. Tilik setiap rumah tangga, setiap keluarga. Biarlah Tuhan berkati. Jika ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, adakan mujizat seperti gembala melihat dan mendapatkan penglihatan. Ada jawaban supranatural. Ada jawaban yang ada kodrati yang Tuhan sudah adakan. Sehingga tidak ada yang tidak dapat terselesaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami. Dengan berkat damai sejahtera pada Natal ini. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tahun setelah mereka berpisah, mereka masih mengingat satu dengan yang lainnya. Hati Chon Song-ye sangat sedih karena dia tahu Lee Min-ju menolak cintanya. You are my destiny,
Hati Cheon Sung-yi bingung karena keadaan hati dan situasi rumah yang kacau balau. Tapi dia membutuhkan teman. Seorang teman yang mengerti keadaannya, baik suka dan duka. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu, aku pun begitu. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu, aku pun begitu. Syalalala, lalalala, syalalala, lalalala, syalalala, lalalala, syalalala, lalalala. Sogoy! Wow! Kalian terlihat luar biasa. Semakin cantik. Song-yi, sepertinya ada yang berubah dari kamu. Ya, sudah hilang dong. Cantik kan? Maju, mundur. Cantik, cantik, cantik. Kamu juga Minori, semakin putih aja. Aca, sejak kapan Minori hitam? Atau kalian menyindir aku? Setibanya di hotel, mereka langsung bercengkrama. Tibanya di hotel, mereka langsung bercengkrama, meluapkan rasa rindu yang ada di hati mereka masing-masing. Setibanya di hotel, mereka langsung bercengkrama, meluapkan rasa rindu yang ada di hati mereka masing-masing. So, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya dengar kamu sudah menikah. Yep, betul sekali. Saya sangat bahagia. Tuhan telah memberikan pasangan yang luar biasa. Istriku, saya pulang. Suamiku, saya baru selesai memasak. Mari kita makan bersama nih. Ah, senangnya Tuhan memberi istri yang cantik. Istriku, Hai. mari. Mari kita bernyanyi, Nek.
Kasih Yesus di hidupku menjamahku setiap waktu. Kuasanya, mukjizatnya nyata dalam kehidupanku. Darahnya menyatukan kasihku, ku diberikannya hidup yang baru. Karena kita semua percaya, Dia Allah yang hidup, berserah dan mengucap syukur, berdoa di dalam hadirat-Nya, selalu yakin dan percaya akan kuasa mukjizat-Nya. Kasih Yesus di hidupku menjamahku setiap waktu. Kuasanya, mukjizatnya nyata dalam kehidupanku. Darahnya menyatukan kasihku, ku diberikannya hidup yang baru. Karena kita semua percaya, Dia Allah yang hidup, berserah dan mengucap syukur, berdoa di dalam hadirat-Nya, selalu yakin dan percaya akan kuasa mukjizat-Nya, berserah dan mengucap syukur, berdoa di dalam hadirat-Nya, selalu yakin dan percaya akan kuasa mukjizat-Nya. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bagaimana dengan kamu, Catherine? Oh, guys, sebenarnya selama ini aku menyadari bahwa ternyata mamiku memang lebih perhatian sama adik-adikku. Bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi perhatian dan kasih sayang. Hal inilah yang membuat aku sangat kecewa dan sakit hati. Good evening. Oh, Wow, sepertinya ada yang habis shopping ya. hello sister. Bagaimana menurutmu warna bajuku? It's lovely color, sister. How about me, sister? You look so great, little sister. Mom, mana baju kakak Kate? Kakak Kate sudah kerja, jadi dia bisa beli sendiri. Dia kan bukan anak-anak, jadi pasti bisa urus diri sendiri. Mom, it's not fair. Dia kan juga anak mami. It's okay, Tere. Hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kate, come here. Yes, Mom. I'm sorry, honey. Mami hanya berpikir kau bisa mandiri. Ternyata Mami salah. Maafkan Mami, honey. Tak pernah ku bayangkan kau menjawab doaku, melebihi dari yang ada di hatiku. Kasih-Mu memulihkan dan mengubah hidupku. Kini ku jadi baru oleh kuasa darah-Mu. Ku bersyukur kepada
setiamu yang tak pernah berakhir di sepanjang hidupku. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, menjadi saksi dan terang-Mu bagi kerajaan-Mu. Banyak orang berhasil meskipun mereka berasal dari situasi keluarga yang kurang ideal. Pengetahuan bahwa orang tua kita mengasihi kita dan mempelajari pelajaran kehidupan di rumah membuat semua tantangan hidup sehari-hari semakin mudah untuk dihadapi. Karena jamahan Roh Kudus, pribadi Mama Catherine semakin dipulihkan dan Catherine mengampuni apa yang telah dialami. Begitulah guys kisah hidupku. Tuhan memang sangat-sangat mengasihiku. Bagaimana dengan kamu, Kajol? Acha, aku juga lagi pusing nih. Bibiku, ibuku terus saja memaksa aku menikah. Setiap hari itu terus mereka bicarakan. Aca, apa jadinya kamu? Mau jadi perawan tua nggak laku-laku? Hatiku sedih. Aku sudah mau gendong cucu. Coba lihat temanmu. Sudah pada menikah dan punya anak. Dan kau, suami pun belum ada. Hei, kau ini cantik tapi terlalu memilih. Banyak laki-laki di dunia, masa sih tidak ada yang satupun yang cocok denganmu? Atau kau memang tidak sayang ibu? Kau ingin ibumu cepat meninggal? Aca, bilang sama Tuhan, minta yang paling cepat. Tidak usah banyak pilih-pilih. Nehi, ibu, jangan bicara begitu. Kita serahkan saja pada Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Tuhan pasti mau memberi yang terbaik. Kamu saja yang tidak mau membuka hati, Kajol. Ayolah, tunggu apa lagi? Kamu kan sudah kerja, sudah mapan, dan kamu juga tidak jelek-jelek amat aja. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
hidupku ragu akan kasih setia, karena semua indah pada waktunya, karena semua indah pada waktunya. Aca, apa jadinya kamu? Ini ceritaku. Bagaimana dengan kamu? Aca, sepertinya Song Yi sudah berubah. Kenapa kamu diam? Chen Song Yi, what's wrong with you, baby? Teman-teman, Song Yi memang memiliki masalah. Tapi saya pikir tidak separah ini. Hingga dia tidak bisa menahan. Hatiku sakit. Hidupku seperti sendiri. Song Yi, jam berapa sekarang Song Yi? Tiap malam pulang lambat. Apa yang kamu dapat? Kerja terus, lambur terus, foya-foya. Pulang kerja pergi main sampai subuh. Tiap hari pulang lambat. Song Yi, apa yang kau dapat? Song Yi. Lihat itu anakmu. Sudah berani melawan orang tua. Ini semua karena kau tidak mendidiknya dengan baik. Arisan sana sini, belanja sana sini, hura-hura saja terus kerjamu. Aigo. Ya bang, setiap kali anakmu pulang terlambat, saya terus yang kau marahi. Kau sendiri apa yang kau buat? Setiap hari kau mabuk, kau keluyuran. Apa yang kau buat untuk anak kita? Saya terus yang kau salahkan. Mataku menjawabmu sebagai seorang bapak. Mana? Memang tidak pernah mau dikalah. Oh, apa salahku Tuhan? Mengapa ini terjadi padaku? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hanya kau yang ku cinta dan yang ku sembah seumur hidupku. Ku terkagum akan kasih-Mu, Kau Tuhan yang sangat ku cinta. Dan aku bangga memiliki Bapa yang sangat baik seperti-Mu. Nobody like You. Nobody like You. Kau Bapa yang setia, yang tak tinggalkanku. Nobody
Keempat sahabat baru tersadar. Di manakah Noni? Harusnya dia ada di sini. Atau kita bersama ke rumah Noni. Oke. Siapa Kang? Aigo Noni, kita berlari kencang, kau hanya diam saja. Aca, dia sudah melupakan kita. Mari kita pulang saja. Noni, kamu terlihat agak kurusan. Tunggu. Kita tahu, Kita tahu ini suara. Oh, kita nak sangka dah Ngoni mau datang. Aduh, tak so rindu Pak Ngoni. Masuk. Kita bikin teh, Tidak usah repot-repot bikin teh. Kita ingin dengar ceritamu saja. Kau baik-baik saja, Noni? Kita baru 1 tahun menikah, Minta maaf, kita nak hubungi Pak Ngoni. Tapi kasihan, tapi laki, tapi suami, dang. Kita baru tahu, dia seorang pemakai, pengedar obat. Kita takut sekali Ngoni tahu. Tapi puji Tuhan, ada anak-anak muda yang dari Korea, dang. Dorang melayani khusus orang-orang yang terikat narkoba. Ngoni tahu, dorang menangani tapi laki, Dorang melayani kasiang secara medis, secara rohani. Kong, 3 bulan ini, tapi laki dong dah karantina. Hanya Pak Tuhan Yesus yang ada yang lain. Kita bisa musrahkan semua. Meskipun kita hidup so susah sekali, tapi kita mau percaya selalu Tuhanku. Kita mau percaya, oh Tuhan Yesus, Tuhan yang lebih tahu. Sungguh hanya Tuhan saja yang sanggup, hanya Tuhan saja yang bisa kasih jalan keluar bagi kita ini. Sungguh hanya Tuhan saja yang sanggup, hanya Tuhan saja yang bisa kasih jalan keluar bagi kita ini. Tamang, bantu kita bantu doakan Pak kita supaya Tuhan pulihkan tapi keluarga. Cuma Ngoni kasihan kita tamang yang bisa bantu Pak kita berdoa. Kamu doakan tapi keluarga, Sure, kita kan sahabat. Oh, pasti itu. Kita semua mendukungmu dalam doa. Aca, kuatkan hatimu, Noni. Oke, hapus air mata kamu. Kita ada bawa oleh-oleh buat kamu. Ayo, senyum. Setelah ini, bagaimana kalau kita mengunjungi suamimu? Oke. Good idea. Maka mereka bersiap untuk pergi bersama. Tapi dari kejauhan, nampak sekelompok anak muda yang, bisa dibilang ganteng sih. Noni, kau ada janjian? Aca, itu manusia atau boneka jalan, Aca. Oh, puji Tuhan. Torang nak jadi pergi lihat tapi suami. Dorang ini itu tim yang dah rawat tapi suami. Teman-teman, sini, tak kenal Pak Ngoni. Sini. Perkenalkan, ini DP nama Tuan Leminju. Dia koordinator pelayan ini, mari sini, salam dulu, kenalan dengan dia. Hai, apa kabar semua? Oh, iyo.
Tuan Li, sini dulu. Ini ada tape tamang juga yang dari Korea. Ini dang mana tadi? Song Yi, di mana dia tadi, Kang? Song Yi, dok ngana sembunyi lagi ngana. Song Yi, ini kenalan dulu. Ini DP nama Song Yi, Chun Song Yi si. Li Mingju dengan gayanya yang cool dan jarang senyum berbicara kepada Noni. Saya kesini ingin menyampaikan bahwa keadaan suami Anda sangat baik. Besok ada acara Natal. Bisakah Anda dan teman-teman menghadiri acara kami? Chun Song Yi, bagaimana kalau saya jemput besok jam 7 malam? Chun Song Yi, bagaimana? Kamu mau? Opa, miane. Aku harus tetap bersama dengan sahabatku. Keluarga adalah penopang hidup seseorang yang tak nampak. Karena sering bertemu, terkadang seperti tak berarti. Namun sesungguhnya, pribadi seseorang muncul karena kebiasaan dalam keluarga. Dan Tuhan menghadirkan sahabat bagi kita untuk terus menopang, untuk terus mengingatkan, dan terus menjalin persaudaraan tanpa batas. Dan biarlah dalam setiap persahabatan dilandasi dengan kasih Kristus. Karena sahabat yang baik selalu memberikan waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Bagi kita semua, keluarga dan sahabat di dunia adalah praktek kita untuk mengasihi sesama. Namun, yang sesungguhnya Yesuslah Bapa dan sahabat kita yang sejati. Merry Christmas. Jesus love you and your family. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu samanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Panjat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini, biar hanya Yesus yang dimuliakan. Amin. Yesus Tuhan.
kami sehari-hari. Di dalam keluarga kami setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap hari kami boleh melihat kebenaran-Mu ditegakkan, kasih-Mu dinyatakan, keadilan-Mu dinyatakan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik di saat kami hidup, baik di saat kami mati, kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah akan seluruh jemaat-Mu. Berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Engkau tilik satu persatu dan Tuhan berkati sehingga sesuai dengan firman-Mu bahwa tidak sia-sia segala jerih kelelahan kami. Kami percaya sebenarnya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap rumah tangga keluarga Tuhan saat ini. Sukacita Natal boleh memenuhi setiap keluarga dalam kehidupan jemaat-Mu, bahkan dalam kehidupan setiap harinya mereka boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan membawa juga kami boleh mempersiapkan diri kami, merenungkan segenap kehidupan kami dengan penuh syukur di dalam beberapa hari menjelang mengakhiri tahun 2014 ini Tuhan. Sehingga sesudah Natal ini kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut akan tahun yang baru. Tuhan berikan visi-visi yang baru, nyatakan kehendak-Mu, sehingga Tuhan kami boleh hidup selalu sesuai dengan jalan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat untuk mengawali kami, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, pagari kami dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Dan semua pesan-pesan Tuhan yang sudah kami peroleh lewat ibadah Natal ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2014.